Halo, jumpa lagi dengan saya Hilmi di podcast PTIB. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pendidikan di Indonesia. Nah, kita tahu kan teman-teman PTIB dan sahabat PTIB semuanya, kalau pendidikan di Indonesia saat ini itu sudah berkembang menjadi ke arah yang lebih baik pastinya setiap tahun. Namun karena adanya pandemi seperti saat ini, pasti banyak lika-liku atau tantangan yang dihadapi oleh para guru di Indonesia, khususnya salah satu teman-teman PTIB yang bekerja sebagai guru. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia dari sudut pandang guru. Nah, langsung saja kita saat ini sudah bersama dengan Irlina Yunita atau Irin. Halo, Ya, halo Irin. halo Ilmi. Oke, Irin. Kamu tahu kan sekarang itu pendidikan di Indonesia kan sudah makin maju kan ya pastinya. Aku mau tanya nih, kenapa kamu itu lebih memilih menjadi seorang guru? Kenapa tidak menjadi yang lain gitu? Mungkin konten kreator atau menjadi influencer atau di industri itu, Irin. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi gini, kenapa kok saya mau jadi guru gitu ya pertanyaannya. Iya, Jadi untuk pribadi saya sendiri itu mungkin karena keinginan untuk berbagi ilmu pastinya ya, karena sesuatu itu pasti ada sedekahnya apapun itu, entah itu ilmu, uang atau apapun itu pasti ada sedekahnya. Selain itu, kenapa saya kok nggak jadi content creator aja atau kerja di pabrik atau sejenisnya? Eh, di sini saya tuh ingin kayak mengembangkan industri kreatif tentunya ya di Indonesia. Nah, kan banyak tuh anak-anak sekarang itu mereka kreatif tapi kurang terarah ya. Jadi apa yang mereka develop itu jadi kurang bermanfaat gitu. Misalnya kayak sekarang itu eranya TikTok ya. TikTok iya, itu iya, kan anak hanya sekedar joget-joget gak jelas gitu. Nah, iya, iya, gimana tuh betul. caranya kita sebagai seorang pendidik ya, tantangan kita untuk mengarahkan mereka, mereka kreatif tapi juga bermanfaat. Nah, kita arahkan tuh TikTok dijadikan media untuk mereka promosi bisnis, jasa bisnis mereka di sana. Atau di Instagram misalnya, mereka tuh suka upload-upload foto. Nah, daripada mereka foto-foto gak jelas seperti itu, ayo kita arahkan ke yang lebih bermanfaat, misalnya untuk pengembangan foto promosi produk mereka gitu. Kayak gitu. Jadi nggak serta-merta kita seperti itulah kira-kira. Oke, Irin, bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, sebenarnya tadi sudah terjawab sih, Oke. Irin. Ini yang kedua, gimana cara kamu sebagai seorang guru mendidik siswa di zaman sekarang? Kan tadi yang terarah ya, gitu ya. Pembelajaran selama pandemi ini kan secara online ya, jadi belum tahu bagaimana hubungan antara siswa dengan guru itu seperti apa. Nah, itu mungkin bisa kamu jelaskan di jawaban nomor 2 ini, Irin. Jadi gini, kalau bagaimana cara saya sebagai seorang guru mendidik siswa di zaman sekarang, apalagi sekarang itu zamannya pandemik seperti ini, apalagi saya kan ngajarnya SMK tuh vokasi, pasti praktik gitu, gak lepas atau jauh-jauh dari praktik. Nah, itu tantangan tersendiri, apalagi nggak semua anak itu pasti mempunyai perangkat, kayak misalnya laptop, atau tablet, atau kamera, atau sejenisnya. Nah, fasilitator semua itu adanya di sekolah. Jadi mau nggak mau kita itu juga harus bikin pembelajaran yang variatif juga. Variatif. Kenapa? Kalau kita hanya sekedar ceramah atau kita sekedar memberikan materi itu nggak bisa seperti itu. Anak itu pasti akan jenuh. Apalagi kalau kita sering ngasih tugas. Kalau saya pribadi nih nggak pernah saya ngasih tugas. Pastinya project biasanya. Project itu biasanya ada hasilnya berapa minggu sekali gitu. Misalnya di sini tuh kita bikin album foto kenangan. Nah, itu saya bikinnya kasih tentang waktu berapa gitu. Jadi kita kerjakannya proyeknya bersama-sama. Nah, selain itu untuk pembelajaran anak-anak itu kan karakternya beda-beda ya. Jadi kita perlu ngasih
pembelajaran yang variatif. Misalnya di kelas A ini sukanya main game. Nah, maka kita terapkan tuh pembelajaran dengan berbasis game. Nah, di kelas B itu anak-anaknya nggak suka tuh dikasih game. Nah, maka kita terapkan basisnya itu dengan gambar atau audio. Nah, dari pengalaman saya sendiri tuh, saya tuh pernah ngasih game di kelas A dan di kelas B. Nah, ternyata di kelas B itu nggak bisa tuh dikasih game-gamean, mereka jenuh, nggak cocok. Nah, akhirnya saya coba ganti metode lagi. Oh, ternyata di sini lebih cocok kalau dikasih audio dan gambar, kayak gitu. Mereka lebih nyantol kalau diberi materi kayak gitu. Nah, selain itu ya nggak bisa diteter terus-terusan. Misalnya, anak ini memang suka game, tapi kita kasih materi pembelajaran itu game terus tiap hari. Nggak bisa kayak gitu. Jadi, harus dikasih materi yang variatif juga. Hari ini mungkin metodenya game, meskipun mereka suka game, ganti besoknya materinya audio video, meskipun mereka agak suka, dikasih yang ada unsur-unsur gamenya dikit, diganti lagi. Jadi harus ganti terus. Kalau kita kasih pembelajaran yang sama, itu nggak bisa tuh kayak gitu. Anak-anak tuh pasti tidur biasanya, gelosor, nggak bisa. Nah, jadi kayak gitu, harus variatif. Dan setiap anak itu beda-beda. Kalau saya sendiri, saya cari tuh, oh anak ini sukanya apa, arahkan. Anak ini sukanya apa, arahkan. Kalau pandemi seperti ini ya, saya hubungi satu-satu tuh anaknya, saya video call satu-satu. Ya, kadang kalau nggak bisa secara satu-satu, biasanya secara berkelompok kayak gitu. Tuh, jadinya nggak bisa kalau di paten, oh kamu harus mendengarkan ceramah saya. Oh, nggak bisa kayak gitu. Apalagi tugas, anak pasti stres ya kayak gini. Ilmu nggak masuk, bayar sekolah mahal-mahal, nggak ada hasilnya, orang tua juga kasihan juga. Nah, jadi gimana cara kita, apalagi kita di bidang vokasi atau pendidikan itu, pastinya ya bikin sesuatu yang kreatif dalam pembelajaran itu. Ya, nggak harus ceramah tiap hari, bosen nanti anaknya. Jadi gitu. Oke, Rin, jawabannya bagus sekali. Wah, sampai panjang saya menyimaknya. Good. Ya, Ya. kalau dari aku sendiri memang setuju sih ya, karena tiap insan, individu itu beda-beda kesukaannya. Ada yang suka main game, ada yang sukanya itu baca buku, novel, komik, bahkan ya di SMK ya. Jadi ya kita nggak bisa sama ratakan ya. Kamu harus pakai ini game. Kan pasti manusia tuh pasti ada titik jenuhnya kan. Jadi Iya, benar, nggak bisa. jadi nggak bisa ya disamain lah ya gitu intinya ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Ya. Satu lagi yuk mau menambahkan nih Iya untuk ya. yang pertanyaan nomor 2. Itu biasanya kalau praktik ya, kalau dari saya tuh cara mengatasinya ya melalui Zoom itu. Jadi mereka saya suruh nyiapkan bahan-bahannya, kemudian mereka tinggal menirukan saya waktu praktik itu. Jadi saya tinggal ngarah-ngarahkan aja. Jadi lebih mudah. Jadi nggak sekedar ceramah aja. Gitu. Lebih banyak prakteknya sih kalau saya. Oh, lebih banyak prakteknya ya. Oh, keren. Teori perlu, sebenarnya teori perlu hanya sekedar pengetahuan saja. Tapi kalau kita sudah terjun ke dunia industri, itu pasti yang ditanyakan skill kita, bukan nilai kita berapa tuh dalam ilmu pengetahuan. Ya perlu ilmu apa itu nilai itu perlu. Cuma skill lebih diutamakan sih, kalau pengalaman saya. Iya, setuju. Oke, Irin kalau boleh tahu, kamu itu lagi apa namanya? Saat ini sedang mengajar mata pelajaran apa ya di sekolah tersebut? Kalau saya sendiri, Iya. banyak sih sebenarnya, saya megang banyak. Ada 3 kalau sekarang. Kalau dulu itu 4 saya. Dulu itu audio video, terus desain grafis, pemrograman, sama animasi. Tapi alhamdulillah sekarang lebih dispesifikan lagi saya. Jadi cuman desain grafis yang dasar, desain grafis percetakan, kemudian animasi. Jadi sesuai bidang saya lah. Alhamdulillah. Gitu. Ya, oke, alhamdulillah. Ya. Oke, berarti, nah ini
berhubungan sama pertanyaan ketiga, eh, Mm-mm. terkait mata pelajaran itu tadi, itu mata pelajarannya siapa yang milih? Kamu sendiri yang milih atau memang dari sekolahnya yang meminta menunjuk kamu untuk mengampu mata pelajaran itu gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Mm-mm. Mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang kamu itu. Oh, gitu. Nah, kalau untuk pemilihan pembelajaran nih, sebenarnya itu kesepakatan bersama. Jadi di keguruan itu biasanya ada timnya sendiri, misalnya di kejuruan elektro, ada tim elektro sendiri, guru-guru elektro ya. Istilahnya tuh MGMP ya, MGMP. MGMP itu singkatannya. Kemudian ada kejuruan multimedia, kejuruan listrik sendiri-sendiri. Nah, kebetulan saya ada di tim kejuruan MM. Nah, jadi dalam tim itu kita diskusi bersama. Oh, kamu cocoknya di apa? Kamu cocoknya di apa? Nah, kemudian kita bagi tuh materinya sesuai guru pengampu yang dipilih itu. Jadi itu kesepakatan bersama. Jadi enggak, oh saya ini aja, nggak bisa, bisa gitu. Oh Tetap gitu. Tetap ada, iya ada campur tangan orang lain. oke. Gitu. Berarti ada tim Heeh, kurikulum ya heeh. mungkin ya. Iya, Oke. benar di kurikulumnya. Jadi berbicara mengenai motivasi saya kenapa kok ping jadi guru. Sebenarnya dari diri sendiri sih. Kenapa diri sendiri? Soalnya dulu tuh saya tuh pengen banget ya jadi ilustrator, jadi animator. Cuma nggak kesampaian. Akhirnya gimana ya? Oh, kalau saya memang nggak jadi ilustrator, mungkin nanti anak-anak saya atau anak didik saya bisa tuh jadi ilustrator mereka. Nah, jadi gitu. Sama seperti jawaban di awal tadi, ingin mengembangkan dunia kreatif atau industri kreatif di Indonesia. Ya nggak jauh-jauh Indonesia ya di lingkungan sendiri dulu kayak gitu. Sampai saat ini berarti sudah berapa tahun ya kalau boleh kita tahu nih apa mengajar di sekolah tersebut? 2 tahun ada kan? Kalau dulu itu sebelumnya setelah lulus itu sebenarnya ngajar juga saya, cuman ngelesi biasa aja. Ngelesi Oke. kayak kursus gitu loh, kursus cuman kursus Mm-mm. aja. Tapi setelah beberapa tahun kemudian saya ngajar ke SMK itu. Kalau di SMK sendiri sudah hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Oke, halo Firda. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Firda sehat-sehat di sana di Gresik? Alhamdulillah sehat. Kamu sendiri, Mak, Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah sehat juga. Oke, Firda. Ya, tapi kali ini itu tentang pendidikan di Indonesia saat ini dari sudut pandang guru, di Iya, mana kita semua tahu kamu itu kan sebagai salah satu seorang guru di Indonesia yang apa ya ngajar vokasi, iya, ya, benar. Ngajar SMK. oke, ngajar SMK. Nah, aku ada beberapa pertanyaan nih, Fir, yang mungkin perlu dijawab agar bermanfaat ya buat sobat PTIB sama teman-teman semua. Yang pertama Iya, nih, boleh. apa yang membuat kamu untuk memilih menjadi seorang guru? Nah, itu kan kita semua tahu kalau guru itu banyak sekali tantangannya ya saat apalagi di masa pandemi seperti saat ini gitu yang harus belajar online, beli paketan, terus mungkin sering di rumah gitu jadi seperti nggak kelihatan kerja padahal di rumah sibuk buat RPP dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dijelaskan, Fir. Iya. Kalau misalnya kenapa sih memilih menjadi seorang guru? Awalnya dulu kan memang cita-cita dari kecil itu kan menjadi seorang guru. Karena pada saat kecil itu yang diketahui atau mungkin yang saya tahu itu hanya profesi guru. Mungkin kalau misalnya saya kenal dokter, kenal perawat, jadi saya bercita-cita menjadi seorang dokter atau perawat dan lain-lain ya. Tapi karena mungkin dari kecil itu taunya itu hanya guru, jadi dari kecil memang berkeinginan jadi guru. Cuma pada saat SMK dulu itu orang tua saya kan saya bilang ada sedikit keraguan gitu ya dalam hati saya, maksudnya guru itu kata teman-teman saya
gajinya kecil gitu. Terus kemudian juga nanti malah paling kerjanya gitu-gitu aja gitu. Nah, akhirnya saya bilang ke bapak saya, "Pak, kayaknya saya nggak jadi guru aja deh. Kayaknya saya jadi pekerja kantor aja gitu. Karena gajinya lebih besar, nggak ribet, harus ngurusin anak-anak dan lain sebagainya gitu." Nah, pada saat itu orang tua saya bilang, bapak saya terutama ya, "Loh, kenapa kamu nggak jadi guru gitu? Padahal pekerjaan guru itu mulia gitu. Pekerjaan guru itu baik, apalagi kamu perempuan gitu. Perempuan itu selain bekerja atau meniti karir itu sebaiknya kamu di rumah juga harus bisa mendidik anak-anak. Karena pada saat itu kan nggak ada full day school ya. Jadi mikirnya orang tua itu nanti kalau misalnya pulang jam 1 gitu, kamu bisa ini, apa namanya, mendidik anak-anakmu di rumah atau ada suamimu di rumah, ngurusin rumah tangga dan lain kayak gitu pemikirannya. Jadi dari situlah saya berkeinginan menjadi guru. Jadi lebih mantap di situ, gitu ceritanya. Ini berarti apa ya, memang kamu bersungguh-sungguh pengen jadi guru, memang dari hati kamu sendiri tertuju untuk menjadi guru Iya, meskipun hanya halang rintang yang menerjang di depan kamu, gitu iya kamu pastinya. tetap teguh menjadi seorang guru. Keren, keren. Iya. Karena kuliah pun itu kan hanya sebuah mimpi ya dulunya. Jadi kalau misalnya mimpi itu diyakini dan diusahakan insya Allah bisa gitu. Jadi untuk teman-teman atau untuk adik-adik tingkat yang punya cita-cita ya harus diperjuangkan gitu ya intinya. Menjadi seorang guru, apalagi di SMK, itu kan mengajar tidak hanya satu mapel. Nah, kalau kamu sendiri, Fir, di SMK itu ngajar berapa mapel dan siapa yang meminta untuk mengajar mapel tersebut gitu. Iya, kalau misalnya di sekolah saya sendiri kebetulan dulu waktu pertama itu ngajarnya administrasi sistem dan jaringan. Terus kemudian sama simulasi digital. Ada 2 mapel yang saya ampu pada saat itu, pada pertama kali masuk. Nah, itu yang memilih tentunya Wakakurikulum ya, yang koordinasi dengan Kaprodi gitu ya. Jadi pembagian untuk yang ngajar mapel itu siapa, itu Kaprodi yang memiliki kewenangan untuk itu. Nah, kalau misalnya sekarang itu karena muridnya bertambah gitu ya. Jadi saya ngajarnya fokus di administrasi sistem dan jaringan kelas 11 dan kelas 12 gitu. Jadi sekarang saya ngajar itu aja. Pertanyaan terakhir, adakah orang lain selain diri kamu sendiri yang menguatkan kamu Ya, untuk menjadi seorang guru? sebenarnya pada saat SMK itu setelah menanyakan itu ke orang tua saya, itu sebenarnya saya juga masih apa ya, masih memantapkan gitu. Pada saat kuliah juga masih memantapkan. Memantapkannya itu seperti ini. Benar nggak sih saya bisa mendidik anak-anak gitu? Benar nggak sih kalau misalnya saya menjadi guru itu saya bisa mampu gitu mendidik anak-anak dan membelajarkan mereka menjadi lebih baik? Itu sih sebenarnya pertanyaan. Karena berat, jadi guru itu berat. Beratnya karena harus dituntut bukan hanya memberikan materi, tapi juga bagaimana cara mendidik perilaku anak-anak menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, pada saat saya masuk ke SMK itu pun saya ada istilahnya apa ya, nggak betah gitulah ya, nggak kerasan gitu ya kalau misalnya ngajar itu ternyata ngajar itu nggak semudah yang dibayangkan gitu. Nah, terus selama 6 bulan itu bertanya-tanya terus sama diri sampai hampir juga melamar ke perusahaan gitu. Nah, yang menguatkan selain diri saya sendiri itu tetap orang tua ya, tetap orang tua yang memberikan support gitu, yang memberikan arahan bahwasanya guru itu kalau misalnya kita menjalani semuanya dengan ikhlas gitu ya, sabar, insya Allah nanti diberikan kemudahan. Gitu. Jadi terus dimotivasi seperti itu. Makanya selain saya pribadi atau diri saya sendiri, itu ada orang tua di situ. Jadi yang selalu mengarahkan, selalu memberikan arahan itu orang tua. Selain itu juga teman-teman, partner kerja itu sangat-sangat membantu. Karena mereka bilang, ya saya juga dulu merasakan hal yang sama. Tapi insya Allah kalau misalnya kita niatnya memang ibadah, niatnya memang ingin mendidik anak-anak, pasti dikasih jalan dan dimudahkan gitu. Itu sih, ya jadi orang tua yang paling banyak berperan untuk memotivasi saya.
Wah, berarti memang orang tua Oke. itu yang sangat Ya, memotivasi Firda ya untuk iya betul sekali. meyakinkan menjadi seorang guru bahwa guru Iya, itu mulia, guru itu memang tanggung jawabnya besar mm-mm. ya, Fir ya. Iya, Setuju ya? Ya, betul. pendidik. Tanggung jawabnya memang sangat besar ya. Iya, iya, iya. Oke, kita masuk ke sesi kedua yaitu sesi setuju atau tidak setuju. Kalau yang mau jawab langsung acungkan, tapi nanti cepet-cepetan ya. Jadi di sini cuma ada 5 pertanyaan terkait tentang pendidikan atau guru. Nanti tinggal jawab setuju atau tidak setuju sama alasan singkat ya. Kalau mau panjang ya nggak apa-apa, kalau singkat ya alhamdulillah ya. Yang pertama, setuju atau tidak setuju? Saya, Mm-mm. maksudnya diri ke Anda masing-masing, adalah guru yang baik dalam mengajar siswa. Tidak setuju. Tidak setuju ya, kenapa? Karena guru yang baik itu bukan menurut kita ya, tapi itu menurut siswa gitu. Jadi outputnya nanti seperti apa itu baru bisa dilihat ketika mereka lulus. Dia bisa jadi apa gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan kita itu guru yang baik atau bagaimana, tapi kita harus tetap berusaha untuk menjadi guru yang terbaik. Kalau dari saya sama seperti Firda, tidak setuju karena apa? Kita sebagai guru juga masih selamanya atau terus berproses ya, belajar terus. Lifelong education kalau kata Pak Wahyu dulu itu. Jadi intinya di sini yang menilai itu kalau menurut kita itu siswanya ya. Jadi kalau siswanya mungkin outputnya bagus, berarti cara mengajar Mm-mm. kita itu sudah mungkin cukup bagus ya. Jadi siswa itu Mm-mm. mengerti apa yang Iya, kita betul. ajarkan. Terus dari sisi Irin, itu guru itu long life education. Jadi kalau dapat kita simpulkan, guru itu belajar sepanjang hayat, jadi mulai dari awal sampai akhir itu agar menghasilkan siswa yang baik dengan kompetensi yang baik agar mudah diserap di dunia industri. Gitu ya mungkin ya Iya, teman-teman. iya, betul sekali. Oke, kita lanjut yuk ke yang kedua. Setuju atau tidak setuju? Satu guru bisa mengajar banyak mapel. Yuk. Setuju. Kalau misalnya memang diamanai dari pihak sekolahnya mengajar banyak mapel, tapi terutama yang linear ya, misalnya kalau administrasi sistem jaringan nanti gandengannya desain grafis, ya tetap harus belajar karena menurut mereka kita mampu, berarti kita juga harus tetap belajar untuk bisa mengemban tanggung jawab yang sudah diberikan gitu. Yang penting itu belajar. Insya Allah bisa. Baik, kalau dari saya tidak setuju ya, satu guru bisa mengajar banyak mapel. Saya nggak setuju, soalnya kenapa? Karena kita nggak spesifik gitu dalam mengajarkan materinya nantinya. Sebenarnya bisa-bisa aja mengajarkan semuanya ke anak-anak sesuai amanah yang diberikan oleh kurikulum biasanya. Cuma kalau dari saya, mending dispesifikasikan aja biar guru itu bisa fokus dan apa istilahnya, ngajarnya itu lebih fokus aja ke muridnya kayak gitu. Jadi nggak nyabang ke mana-mana. Gitu. Berarti ada dua jawaban yang menarik nih ya. Yang satu inginnya Iya. satu guru satu mapel, yang satu guru bisa ngajar banyak mapel. Ya, nggak Tapi kalau apa-apa. misalnya saya ini ya Mm-mm. apa namanya mengajar banyak mapel itu bukan berarti keluar dari ranah TKJ, bukan. Tetap Mm. di situ, cuma Mm-mm. terkadang kita juga melihat situasi kan gitu ya. Jam pembelajarnya itu harus dibagi rata dengan guru yang lain gitu. Nah, ketika memang ditugaskan untuk produk kreatif kewirausahaan, karena produk kreatif kewirausahaan itu mata pelajarannya sedikit. Jadi kan kalau misalnya kita harus mencapai target 24 jam pembelajaran gitu. Berarti kita kan harus ngajar banyak makul juga gitu. Jadi di situ saya mengarahnya ke situ. Jadi nggak bisa kita, saya sendiri maksud saya nggak bisa kita apa misalnya harus memilih ini saya harus ngajar ini enggak. Tapi bagaimana caranya kita itu juga memandang bahwasanya mata pembelajaran produk kreatif kewirausahaan itu sedikit, sedangkan guru ini harus mengajar 24 jam pembelajaran gitu. Berarti kan harus ditambahkan dengan
mapel yang lain seperti itu. Jadi tetap saya setuju dengan Irin, harus spesifik gitu ya. Tetap ada linear guru itu bisanya apa. Kalau TKJ ya berarti mapelnya mapel TKJ, bukan harus ngajar PKN, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Iya, benar. Gitu sih. Kalau menurut saya gitu. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Firda barusan. Jadi nggak harus ngajar PKN juga, agama juga gitu. Ya enggak dong. Jadi tetap linear gitu. Oke. Iya. Jawabannya sejauh ini apa ya? Seperti apa ya? Saling bersautan ya. Melengkapi ya. Jadi bersautan melengkapi. Yang satu bilang A, ternyata setelah disaut setuju, satu guru satu mapel setuju gitu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Setuju atau tidak setuju, cerminan perilaku masyarakat saat ini adalah gambaran hasil pendidikan hanya dari sekolah. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Karena pendidikan itu bukan serta-merta tanggung jawab pihak sekolah ataupun guru melimpahkan tanggung jawabnya kepada guru, tidak. Jadi lingkungan pun mendukung, baik lingkungan keluarga, lingkungan rumah gitu ya. Terus kemudian juga bagaimana pergaulannya gitu ya. Jadi bukan merupakan 100% didikan atau cerminan dari pendidikan ataupun lembaga gitu. Yang paling penting itu sebenarnya keluarga. Kalau memang lingkungan keluarganya baik, insya Allah outputnya itu akan jauh lebih baik. Karena kita sebagai pendidik itu hanya bisa memberikan semaksimal mungkin gitu ya. Saya membantu orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Jadi 100% dibilang bahwa ini tanggung jawab lembaga itu saya tidak setuju. Kalau dari saya hampir sama seperti Firda. Nggak setuju ya. Kalau cerminan perilaku masyarakat saat ini tuh gambaran hasil sekolah saja. Karena ada yang mempengaruhi lainnya, misalnya kayak lingkungan keluarga, terutama di era sekarang itu informasi. Informasi itu mudah banget diserap oleh anak-anak. Misalnya kayak kita tontonannya di Instagram itu tuh nggak bisa difilter. Jadi filternya itu diri kita sendiri gitu. Itu sangat mempengaruhi. Di era sekarang itu informasi hampir 80% sih kalau menurut saya itu mempengaruhi perkembangan pendidikan. Saya tuh pernah tuh di jalan ngelihat anak tanpa sadar dia tuh joget-joget sendiri gitu. Nah, karena mungkin kebiasaan tontonannya itu mungkin ya. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi nggak setuju ya, nggak setuju. Kalau dari dunia pendidikan sendiri kita sudah memaksimalkan semaksimal mungkin buat mendidik karakter mereka. Tapi kalau sudah lepas dari dunia pendidikan, sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Nggak bisa kayak gitu. Jadi nggak sekolah aja lah. Gitu. Oke. Iya ya. Intinya mungkin kalau dari Firda tadi, dari lingkungan keluarga ya, untuk pendidikan ini yang paling dasar gitu. Kemudian Iri juga gitu sama ya, intinya dari keluarga, bagaimana cara keluarga itu mendidik anak-anaknya, kan sekarang era informasi yang cepat ya gitu. Kita ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Pertanyaan terakhir yaitu kurikulum sekolah ini masih bersifat teoritis, jadi masih belum sinkron dengan dunia industri atau kebutuhan industri. Kalau saya itu 50-50 ya. Maksudnya kalau dibilang nggak setuju ya sekarang masih proses menuju ke sana gitu. Dibilang setuju ya ternyata masih banyak yang belum sinkron gitu ya. Jadi kalau misalnya di era 2021 ini karena memang menterinya juga baru, menteri pendidikannya, jadi kan sekarang sudah dirubah ya, ibaratnya sekarang ujian nggak ada, ganti ujian AKM, pelaksanaannya kelas 11 gitu. Dan itu pun juga bukan lagi materi-materi yang biasa diajarkan seperti halnya matematika, tapi itu juga harus disinkronkan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana caranya, misalnya nih ya, pelajaran matematika, terus ternyata soalnya itu berkaitan dengan, kalau misalnya kita membangun jembatan segini gitu ya, berapa meter gitu, kekuatannya itu bisa berapa tahun, itu juga dihitung gitu, jadi dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, terus untuk masalah kurikulum apakah sesuai dengan industri itu juga masih disesuaikan saat ini. Jadi saya dibilang setuju ya nggak setuju, dibilang nggak setuju ya saya ada perbaikan gitu. Oh, gitu ya. Gitu. Seperti si Jadi Malakama ya. masih Heeh. memaksimalkan. Kalau misalnya di sekolah Hmm. saya sendiri ya masih memaksimalkan untuk bisa sinkron dengan link image itu tadi. Link Link image kan, sekarang kan harus link image dengan industri. Nah sekarang masih dibangun atau masih diperbaiki untuk menuju ke sana gitu. Kalau di sekolah saya seperti itu. Soalnya tadi kurikulum masih teoritis, belum sinkron dengan dunia industri. Ya. Saya rasa setuju tidak setuju ya, kurikulum masih teoritis, belum sinkron dengan dunia industri. Tidak setuju ya, tidak setuju. Soalnya kalau dari saya, guru-guru itu masih menerapkan pakai teori-teori gitu kalau di tempat saya gitu. Jadi nggak 100% praktek. Tapi benar kata Firda tadi, juga masih menuju ke sana kita. Link and match dengan dunia industri kayak gitu. Sudah terwakilkan tadi jawabannya sama Firda. Ya, Oke, soalnya sudah. kan apa sih Menteri Pendidikan sekarang ini kan apa namanya lebih ke ini, lebih ke apa ya? Dunia teknologi ya. Sebenarnya kayak maksimalkan itu gitu. Jadi harus benar-benar kerjasama sama industri. Nanti nggak tahu ke depannya nanti mungkin kita juga joinan guru dari industri didatangkan atau gimana. Oke, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ada yang mungkin di sekolahnya itu masih teoritis, tapi ke depan mungkin akan disesuaikan dengan kebutuhan industri ya, teman-temannya seperti itu ya. Yang dari Irin, tapi yang dari Firda tadi itu berusaha mengurangi berusaha link and match ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini gitu ya. Betul. Jadi mulai dari perilakunya, pekerja itu seperti apa itu dipelajari. Lingkungan pekerja itu bagaimana itu nanti mungkin didesain seperti itu sekolah. Harus ada tempat untuk jalan sendiri, sepeda motor sendiri kayak gitu. Mungkin ke depannya. Oke, sebelum kita tutup nih untuk podcast PTIB yang pertama, apa sih harapan kalian masing-masing terkait pendidikan di Indonesia ke depannya itu seperti apa? Siapa yang mau jawab duluan? Harapannya itu peserta didik atau siswa itu memahami betul gitu bahwasanya pendidikan itu salah satu hal penting untuk bisa menjadikan seseorang itu memiliki pemikiran yang luar biasa. Jadi meniti kesuksesan itu bisa diraih salah satunya dengan pendidikan gitu. Jadi saya berkeinginan agar anak-anak itu tidak bermalas-malasan dalam belajar, juga memahami bahwasanya pembelajaran itu penting untuk menumbuhkan karakter yang baik, karakter yang bagus, hingga nantinya bisa bermanfaat untuk bangsa, negara, dan juga untuk keluarganya terutama itu. Kalau harapan dari saya, semoga guru-guru di Indonesia ini bisa menerapkan pembelajaran yang lebih inspiratif dan variatif ya, agar siswa-siswanya itu nggak jenuh gitu, nggak malas kalau mau berangkat ke sekolah, malah jadi semangat gitu. Betul sekali. Dari gurunya seperti itu yang dikatakan Irin itu betul. Jadi guru harus menginspirasi. Oke, gitu aja teman-teman untuk podcast PTIB season 1 atau part pertama ya kali ini. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat buat semuanya.